Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang berbahagia, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah sekaligus mentor Masif Open Online Course Ibu Dr. Anda Siti Nurdiati, Magister Pendidikan, yang kami hormati menti atau pembicara seminar orientasi pengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025, Ibu Riza Kusafita, SPD, serta peserta seminar Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat menghadiri seminar pada pagi hari ini. Kedua, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, izinkan saya Wilda Zaki Al-Hamidi selaku MC memandu kegiatan pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, tiga sambutan mentor, yang keempat paparan orientasi oleh peserta, 5 tanya jawab oleh mentor, dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan mentor kepada beliau Ibu Dr. Anda Siti Nurdiati, Magister Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Marilah di awal pertemuan ini kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan seminar dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Risa yang saya hormati, Bapak Ibu Guru P3K SD Beratan 1 Kota Surakarta yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita melaksanakan seminar dalam kegiatan MOOC dalam keadaan sehat walafiat. Untuk Bu Risa, saya ucapkan selamat atas lolosnya menjadi guru P3K pada tahun 2024, ditempatkan di SD Negeri Beratan 1 Kota Surakarta. Selanjutnya Mbak Risa selama kurang lebih 1 tahun ini sudah melaksanakan tugas menjadi guru kelas 5 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab dan penuh dedikasi. Dan pada kesempatan hari ini selamat melaporkan, menyampaikan presentasi laporan kegiatan dengan judul kalau tidak salah tentang implementasi peningkatan pembiasaan dalam lagu nasional dalam pembelajaran di kelas 5 gitu. Selamat berseminar, selamat berpresentasi, mudah-mudahan nanti hasilnya memuaskan dan mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik. Selanjutnya setelah hasil ini selesai, mudah-mudahan bisa diterapkan secara keseluruhan di semua kelas, ditularkan kepada teman-teman rekan-rekan kerja untuk lebih meningkatkan pembiasaan dalam pembiasaan lagu nasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Andas Nurdiati, Magister Pendidikan atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah paparan orientasi oleh peserta MOOC kepada Ibu Riza Kusafita, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di acara orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mentor dan juga selaku Kepala Sekolah SD Negeri Beratan 1 Kota Surakarta yang tidak henti-hentinya memberikan ilmu, semangat dan doanya agar dalam masa orientasi PPPK ini berjalan dengan lancar dengan hasil yang maksimal. Dan kedua, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan semua yang tak henti-hentinya selalu memberikan semangat, supportnya dan selalu mengingatkan untuk harus jaga kesehatan juga selama masa orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Baik, tanpa berpanjang lebar untuk menyingkat waktu, saya akan menyampaikan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika bagi instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Kurikulum vitae, nama lengkap Riza Kusafita SPD, NIM 1983
08 1520 24 212006. Tempat tanggal lahir Surakarta 15 Agustus 1983. Unit kerja di SD Negeri Beratan 1 Kota Surakarta. Alamat kantor Jalan Tegal Keputren nomor 05 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta. Pendahuluan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK adalah salah satu jenis aparatur sipil negara atau ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. PPPK merupakan pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu sesuai instansi dan melakukan pekerjaan dengan kebutuhan pemerintah. Sebagai seorang guru di sekolah dasar negeri, orientasi PPPK sangat bermanfaat dalam memberikan pemahaman mengenai keseluruhan tugas dan fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan yang perlu diketahui oleh PPPK. Selain itu, informasi mengenai identitas Kota Surakarta sebagai tempat pengabdian yang termasuk di dalamnya adalah visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun rencana jangka panjang pun juga sangat penting untuk diketahui. Visi dan misi Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021, pemerintah Kota Surakarta memiliki visi dan misi berikut. Visi Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota Surakarta budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Kota Surakarta. Pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Visi dan misi Dinas Pendidikan. Visi terwujudnya pendidikan yang bermutu dan paripurna berdasarkan SK Kepala Dinas nomor 08G tahun 2024. Misi yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan keperluan layanan pendidikan kota bermutu dan paripurna. Kedua, meningkatkan keterjangkauan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Visi dan misi SD Negeri Beratan 1 Kota Surakarta. Visi,
terwujudnya generasi yang unggul dalam iptek, berbudi pekerti luhur, serta peduli dan berbudaya lingkungan. Misi 1. Menanamkan keimanan melalui pengamalan ajaran agama. 2. Menumbuh kembangkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut sebagai landasan budi pekerti dalam bergaul dan bertindak. 3. Mengoptimalkan pelaksanaan proses belajar mengajar yang kreatif. 4. Mengadakan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang dapat menampung dan mengembangkan bakat dan potensi serta minat peserta didik. 5. Mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. 6. Menumbuh kembangkan potensi, minat, bakat, dan kreativitas peserta didik. 7. Mewujudkan tatanan dan iklim sosial budaya yang kondusif di lingkungan sekolah. 8. Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 9. Mewujudkan pelestarian lingkungan yang hijau, indah, dan sehat. Dalam instansi kami di induk kami di SD Negeri Bratan 1 Kota Surakarta, ada kewajiban guru yang dimana guru itu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi. 3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif. 4. Menjunjung tinggi undang-undang. 5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Wewenangnya memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran, dan alat penilaian. Tanggung jawab seorang guru menyelesaikan tugas utama dan kewajiban pendidik. Selanjutnya, rencana kerja tahunan unit kerja SD Negeri Bratan 1 Kota Surakarta. 1. Identifikasi isu. Ini dari hasil laporan yang saya usung untuk laporan. 1. Identifikasi isu. 1. Peserta didik belum mampu menyanyikan lagu-lagu nasional, hanya sebatas lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. 2. Peserta didik masih mengalami kesulitan dalam menyanyikan lagu-lagu nasional. 3. Peserta didik belum mampu menyanyikan lagu nasional secara lancar. 4. Peserta didik belum memiliki kemampuan dalam menyanyikan berbagai judul lagu nasional. Isu yang diangkat: keprihatinan guru terhadap peserta didik yang belum mampu menyanyikan lagu-lagu nasional baru sebatas lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Gagasan yang diangkat: mengimplementasikan peningkatan literasi nasional peserta didik dengan pembiasaan menyanyikan lagu nasional sebagai awalan bagi peserta didik untuk lebih dapat memahami nilai-nilai kebangsaan dan pentingnya persatuan, mengembangkan rasa cinta tanah air, bangga terhadap tanah air, membangkitkan semangat patriotisme, dan dapat membantu peserta didik memahami dan menghayati identitas nasional. Dalam laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, saya mengambil judul Implementasi peningkatan literasi anak tentang nasionalisme lewat lagu dan nyanyian Sikat Lantang di SD Negeri Bratan 1 Kota Surakarta. Rencana kerja PPPK.
Ada 4 tahapan kegiatan. Lanjut Pak. Ada rencana menengah kerja PPPK. Di tahun kegiatan tahun pertama, menemukan kebutuhan peserta didik dengan menganalisis kesulitan peserta didik dalam menyanyikan lagu nasional. Output atau hasil yang didapat, masih banyak peserta didik yang hanya mampu menyanyikan lagu nasional sebatas lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta, karena itu mungkin biasa digunakan dalam upacara bendera. Kemudian tahun kedua, membiasakan peserta didik dalam literasi di awal pembuka pelajaran dengan menyanyikan berbagai judul lagu dalam buku lagu nasional, mencobakan dengan lagu-lagu nasional yang lain. Tahun ketiga, guru mengimplementasikan dengan memberikan contoh menyanyi di depan peserta didik. Tahun keempat, membimbing peserta didik yang sudah bisa menyanyikan lagu-lagu nasional untuk memimpin teman-temannya di depan kelas secara bergantian, nanti berdasarkan nomor absen siswa. Tahun kelima, mengimplementasikan dalam kegiatan upacara bendera dan gelar karya maupun lomba-lomba yang diadakan baik dari sekolah maupun dinas. Penutup, aparatur sipil negara atau ASN adalah pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Maksud diselenggarakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Selanjutnya, kemampuan literasi nasionalisme peserta didik di sekolah dapat ditingkatkan dengan penerapan metode sikap lantang. Diharapkan dengan penerapan metode ini, setiap peserta didik termotivasi untuk meningkatkan kemampuan literasi dan minat menyanyi lagu-lagu nasional yang pada akhirnya akan membantu menghafalkan dan menyanyikan lagu-lagu nasional, meningkatkan kemampuan kognitif dan intelektualitas mereka, terlebih jika peserta didik bisa tampil dalam perlombaan mewakili sekolah, menjadi anggota paduan suara, ataupun dalam pentas gelar karya. Selanjutnya, kegiatan literasi ini juga selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta dan visi misi SD Negeri Bratan 1 Kota Surakarta. Saran 1, untuk peserta didik, diharapkan peserta didik mampu secara konsisten meningkatkan literasi nasionalisme, terutama menyanyikan lagu-lagu nasional, dan kemampuan literasi literasi mereka setelah belajar dengan sikap lantang. 2, untuk SD Negeri Bratan 1 Kota Surakarta, diharapkan sekolah mampu saling bersinergi dan mendukung penuh peningkatan kemampuan literasi nasionalisme dengan menyanyikan lagu-lagu nasional peserta didik dengan penerapan metode ini. 3, untuk masyarakat, diharapkan masyarakat turut memotivasi para peserta didik untuk meningkatkan minat menyanyi lagu-lagu nasional dan kemampuan literasi mereka dengan cara memberikan dukungan penuh
dan juga melakukan tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan di sekolah ini. 4. Untuk Dinas Pendidikan Kota Surakarta diharapkan dapat mendukung ASN PPPK agar dapat melaksanakan pengembangan kompetensi guru demi meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Kota Surakarta. 5. Untuk pemerintah Kota Surakarta diharapkan dapat mendukung kinerja ASN PPPK dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kinerja ASN PPPK di wilayah Kota Surakarta. Terima kasih. Sekian Ibu laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Mohon arahan dan bimbingannya. Bisa kita beri aplaus untuk Ibu Riza atas paparannya. Acara selanjutnya adalah tanya jawab oleh mentor kepada Ibu Dr. Desti Nurdiati MPD, berkenan memberikan komentar atau pertanyaan terkait paparan yang sudah disampaikan. Pada beliau waktu tempat kami persilakan. Terima kasih pembawa acara. Terima kasih Bu Riza yang sudah memaparkan laporan pada kesempatan pagi hari ini. Apresiasi juga untuk isu yang diangkat di SD Beratan 1. Memang benar siswa kita ini dalam melaksanakan atau kemampuan untuk menyanyikan lagu-lagu nasional masih harus ditingkatkan lagi begitu. Nah, dari paparan yang disampaikan tadi sangat luar biasa, perform sudah luar biasa, penyampaian materi luar biasa, kemudian PPT-nya juga sangat luar biasa. Namun ada hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu Riza sebagai menteri, yaitu bagaimana cara Bu Riza memahamkan kepada peserta didik terkait dengan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3 Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang mengerucut pada bagaimana cara mengajarkan kepada peserta didik tentang lagu nasional sehingga anak ini bisa memahami nilai-nilai karakter nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Mohon dijelaskan dan mohon juga strategi yang dilaksanakan itu nanti ditularkan kepada guru sehingga yang mampu bukan siswa kelas 5 saja tetapi secara umum semua siswa di SD Negeri Beratan 1 Kota Surakarta. Terima kasih. Monggo Bu Riza. Saya mencoba menjawab itu untuk metode yang saya gunakan karena saya pada awal pembelajaran tahun ajaran baru itu saya mengajak siswa atau peserta didik untuk menyanyi dengan judul Selain Indonesia Raya dan Mengheningkan Cipta. Saya perkenalkan, ayo nyanyi himne guru atau Rayon Pulau Kelapa. Itu anak masih bingung atau bahkan ada yang belum tahu liriknya. Maka dari itu Ibu, jadi setiap hari siswa wajib membawa buku lagu nasional untuk memperkaya literasi anak. Jadi setiap pagi bisa menyanyikan atau besok harinya dengan judul lagu yang berbeda. Kemudian saya memberikan contoh menyanyikan lagu-lagu nasional itu di depan peserta didik. Lambat laun selama 1 semester, alhamdulillah anak-anak sudah banyak yang bisa. Ada yang masih, walaupun masih ada yang menyanyikannya memakai buku lagu, tapi kebanyakan sudah tanpa buku lagu. Yang sudah hafal, saya minta untuk memimpin
ke depan kelas sekaligus menjadi dirijen. Itu dilakukan di setiap awal pembelajaran. Begitu Ibu. Sampun. Terima kasih Bu Risa. Setelah pagi itu sangat luar biasa, tepat sekali, dan mungkin nanti bisa berbagi kepada teman-teman yang lain sehingga anak-anak kita bisa menyanyikan lagu-lagu nasional setiap hari secara mandiri, bukan hanya memperdengarkan lagu-lagu lewat speaker saja, tapi anak-anak bisa menyanyikan secara mandiri. Begitu. Baiklah Bapak Ibu guru semua, mohon Bu Lisa bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Bapak Ibu guru, sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan ucapan syukur hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah tutur dalam berkata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.